Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, sama tombol loncengnya juga. Thank you. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Ruida SHN. Jadi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman semuanya yang udah selalu mampir di YouTube channel aku, yang udah nontonin video aku, dan yang udah komen juga. Terima kasih semuanya. Semoga kalian sehat-sehat dan semoga rezeki kalian semuanya semakin bertambah. Dan buat kamu yang mungkin baru pertama kali mampir di YouTube channel aku, terima kasih ya udah klik videonya. Semoga video-video yang aku buat, video-video yang aku share bisa bermanfaat untuk kamu. Dan mungkin ada pertanyaan juga dari video-video yang aku buat, ada yang kurang jelas dari penjelasannya, boleh ditanyakan. Sebisa mungkin aku pasti jawab. Teman-teman bisa lihat komentar-komentarnya, semua pasti aku balasin. Dan kalau misalnya belum bisa aku balas di kolom komentar, pasti aku buatkan videonya. Oke, jadi hari ini aku mau buat pola dress. Karena kemarin kan aku upload dress warna hijau yang bagian lehernya itu bentuk persegi. Nanti aku buat gambarnya di sini supaya teman-teman bisa lihat. Dan di situ ada beberapa teman-teman yang minta dibuatkan polanya, karena memang di sana aku nggak menjelaskan polanya, aku cuma membuat prosesnya gitu. Jadi di sini aku akan menjelaskan itu. Sebetulnya sih itu dress biasa aja ya, cuma mungkin karena bagian lehernya agak sedikit berbeda, jadi teman-teman kayak merasa bingung gitu. Seperti biasa, semua dress atau semua baju itu awalnya dari pola dasar. Dan di sini udah aku buat pola dasar. Ini udah ada di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat karena aku nggak menjelaskan bagian pola-polanya ini lagi. Teman-teman bisa cek di video aku sebelumnya. Aku udah jelaskan detail cara membuat pola dasar. Dan di sini aku hanya menjelaskan yang bagian lehernya yang kemarin. Oke, di sini udah aku buat polanya karena ini nggak bisa kan, jadi aku buatkan yang baru. Dan di sini udah aku buat sketsanya, gambar-gambarnya. Ini sistem cepat aja, jadi di sini aku tinggal menggaris. Nanti supaya teman-teman bisa lihat penjelasan detail bagian lehernya. Jadi di sini aku garis dulu semua titik-titik yang udah aku buat tadi sesuai ukuran yang aku dapat. Ini bagian pinggangnya seperti ini, kita garis, kemudian ke bawah. Kalau kita mau buat bagian dressnya itu span, garis lurus saja seperti ini. Dan bagian pinggangnya kita buat agak sedikit melengkung. Ini bagian ketiaknya juga agak sedikit melengkung ke bawah, seperti ini. Oke, kemudian kita garis bagian kerung lengannya. Ini bisa kita atur-atur ya teman-teman. Ini kita sesuaikan aja. Nanti pas buat pola bagian lengannya kita ukur lagi, udah pas atau enggak gitu. Jadi di sini kita buat seadanya aja dulu. Kita garis. Dan setelah itu kita buat bagian cup nutnya. Seperti ini, kita garis dari atas. Untuk ke bawah itu 12 cm dan ke atas teman-teman perhatikan dari batas lingkar badan aku turunkan 5 cm. Oke, dan bagian belakang bisa sampai ke atas. Seperti ini. Tapi untuk ke bawah tetap 12 cm ya, itu standarnya. Oke, teman-teman. Selesai. Nih, teman-teman, lihat. Jadi inilah pola dasar baju atau dress wanita. Ini pola belakang dan ini pola depan. Kemarin juga ada yang nanya, Kak, ke bawah ini bisa nggak dikurangkan 2 cm lagi? Itu bisa-bisa aja, sah-sah aja ya teman-teman. Nggak harus mengikuti persis kayak yang aku buat. Semisal memang setelah kita buat pola lengannya dan itu belum pas ke pola badan, misalnya pola lengannya kebesaran dan pola badannya ini kekecilan, ini masih bisa kita turunkan seperti ini, entah sekitaran 2 cm. Seperti ini ya. Bisa kita turunkan gini, seperti ini.
supaya lebih pas. Kalau memang setelah kita menurunkan 2 sentinya pas, tapi kok memang nggak bisa ya harus berarti polanya yang salah gitu. Jadi kita kalau misalnya buat pola itu nggak ada aturan harus seperti yang dibuat si A atau yang seperti yang aku jelasin gitu, nggak. Memang sih patokannya ada, cuma kan beda-beda sedikit itu nggak apa-apa, tergantung baju yang sudah kita buat. Misalnya kita memakai pola yang aku pakai kan, dan bajunya pas kita pakai berarti ini cocok sama kita gitu. Semisal kita pakai pola si B yang misalnya menjelaskan sedikit berbeda dengan yang aku jelaskan, dan kita pakai bajunya pas, itu juga cocok, itu juga pola yang pas. Jadi teman-teman bisa lihat segini pun bisa dikurangkan, nggak harus seperti yang aku buat tadi. Jadi tergantung, kalau memang pola badan dan pola lengannya udah pas, ya kita sesuaikan lah gitu. Dan kupnat bagian di bagian ketiak juga bisa ditambahkan. Itu biasanya untuk orang-orang yang yang sedikit berisi badannya gitu, supaya lebih dibentuk. Dan itu biasanya 5 cm ke bawah. Di lain waktu nanti aku akan menjelaskan itu. Sekarang kita menjelaskan bagian lehernya aja. Misalkan ini titik tengahnya, teman-teman lihat. Aku zoom dulu ya, sebentar. Oke. Oh ini. Semisal ini titik tengahnya, ini dari tengah ini ke sebelah kiri, ini aku buat 7 cm. Dan ke sebelah sini juga 7 cm. Oke? Dan dari sini ke sini, juga ini lebar bahu. Jadi kita ukur dari pangkal leher sampai pangkal lengan. Semuanya itu tertutup. Ini pola dasar ya. Jadi kita ukur dari sini sampai ke sini. Ini aku dapatnya 11 cm. 11 cm. Ini kita ukur. Jadi misalnya kita mau buat baju-baju muslimah gitu kan teman-teman, pola yang kita pakai itu adalah pola dasar karena semuanya tertutup dari pangkal leher sampai pangkal lengan gitu. Itu ya, itu pola dasarnya. Dan dari titik tengah ini untuk pola depan kita turunkan 8 cm. Ini ke sini. Mana? Ini ke sini, ini 8 cm. Oke, sementara untuk pola belakang, dari titik tengah ini, kita turun 2 cm ke bawah. Ini untuk pola dasar, ini 2 cm. Aku biasanya buat 2 cm ya, segini. Oke, ini pola dasar. Jadi kita garis seperti ini. Kita pakai penggaris gini ya teman-teman. Ini 8 cm tadi ya. Mudah-mudahan nampak teman-teman. Kita tinggal menggaris seperti ini. Mau leher bulat kan, mau dibuat leher bulat atau sedikit melengkung, kita pakai yang melengkung ini. Teng, seperti ini. Dan kalau kita misalnya mau buat lehernya bagian belakang, biasanya aku pakai caranya itu seperti ini. Kalau yang depan kan aku pakai seperti ini. Tapi kalau yang untuk belakang biasanya ya, mungkin teman-teman ada yang berbeda. Biasanya aku buat pakai ini, pakai ujungnya. Seperti ini. Kita garis. Oke? Gitu ya. Itu untuk pola dasarnya. Gimana caranya? Kalau kita mau mengurangin lebar bahu, misalnya kita kepingin baju kita agak terbuka sedikit lehernya, atau agak Sabrina sedikit, atau agak seksi sedikit, yang kita kurangi adalah bagian yang dekat pangkal leher. Jadi kita ukur dari pangkal lengan ini, dari ujung ini. Kita ukur dari sini. Kita misalnya mau buat 8 cm. Oke, lebar bahunya cuma 8 cm aja kita pakai gitu kan. Berarti kita ukur di sini 8 cm. Dari sini ke sini 8 cm. Oke? Berarti dari sini ke sini ini yang kita buang. Kita tinggal menggaris seperti yang kita tadi buat di atas. Seperti ini. Kalau mau leher bulat gini. Berarti ini ke atas terbuang. Oke, teman-teman, ini ke atas terbuang. Lehernya itu dari sini sampai ke sini. Bahunya dari sini sampai ke sini. Aku mau buat yang 3 cm aja gitu. Ya udah kita ukur lagi dari sini 3 cm sampai ke sini. Kemudian kita garis lagi ke sini. Gitu ya. Mungkin ini sih ini terlalu terlalu dasar ya, tapi ya namanya kita kan belajar, ya pasti ada juga yang baru-baru belajar, pasti perlu gitu ya. Jadi seperti itu. Dan kemarin ada yang nanya, "Kak, kalau misalnya lehernya mau leher V gimana?" Sama aja caranya. Tadi kalau leher bulat kita pakai yang melengkung, sekarang kita leher V, kita pakai yang lurus. Tinggal menggaris. Kita pakai ini biar lebih berwarna. Kita tinggal menggaris seperti ini lurus. Mana? Seperti ini. Ya udah, ini kan udah leher V ya. Kalau misalnya ini bagian depannya ditarik ke sini lagi kan udah leher V. Misalnya seperti ini juga kita garis. Ini udah leher V.
kita garis lurus gitu ya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang bagian kemarin leher apa ya, leher bentuk persegi itu caranya sama seperti ini. Di situ aku buat cuma 3 cm atau 4 cm lebar bahunya. Jadi aku ukur dari pangkal lengan ini. Aku pakai warna ini ya teman-teman, perhatikan pensilnya. Aku pakai 4 cm sampai sini batasnya. Kemudian dari atas ini kan sampai tadi kan 8 cm, dari atas ini ke sini 8 cm untuk turun leher kan, turun leher yang pola dasar. Di sini aku buat 10 cm supaya agak turun ke bawah sedikit gitu, supaya nggak terlalu mengekang ke leher. Jadi aku turunkan 10 cm, dan teman-teman bisa menambahkan 10 cm, 11 cm, 12 cm, 13 cm juga bisa. Itu tergantung seberapa mau turun lehernya gitu. Jadi aku buat di sini 10 cm atau 11 cm aja deh. 10 cm atau 11 cm kita turunkan sini, batasnya di sini. Oke, ini kita garis ke sini, kita garis seberapa seksi mau kita buat, bukan seberapa seksi sih, seberapa terbuka. Misalnya kita buat seperti ini aja ya, nih. Terus kita garis lah teman-teman, garis lurus seperti ini. Oke, ini udah leher persegi. Teman-teman jangan hiraukan yang atas. Coba lihat, ini udah leher persegi kan? Seperti ini. Dan di belakang juga seperti itu. Di belakang, bagian belakang itu kemarin aku buat 6 cm ke bawah. Kalau pola dasarnya kan 2 cm ya. Jadi aku buat turunnya 6 cm ke bawah. Atau 5 cm deh, supaya nggak terlalu terbuka. Itu tergantung teman-teman sih. Oke, seperti ini. Baru kita garis. Tapi diusahakan ya sama garis depannya dan garis belakangnya. Misalnya ini ke sini tadi berapa senti. Ini kita ukur seberapa panjang. Ini 10 cm, berarti kita garis 10 cm. Nih. Oke, teman-teman udah selesai seperti ini. Sekarang kita gunting. Oh ya, ini aku jelaskan dulu sedikit. Kalau misalnya bagian bawahnya itu mau dibuat lebih berbentuk, kita pakai ini. Kalau ini tadi kan aku garis lurus ya, seperti ini kan. Kita bisa buat lebih berbentuk lagi. Misalnya kita masukkan ke dalam itu 3 cm. 3 cm. Di sebelah sini juga 3 cm. Tergantung kita ya. Seperti ini. Baru kita garis. Nih. Gini. Nih, ini kan ini kan lebih berbentuk ya. Oke, sekarang kita gunting. Kita gunting lagi bagian tengahnya. Karena ini kan pola depan dan pola belakang. Coba kita ukur. Pola depan itu dan pola belakang itu selisih 2 cm, teman-teman. Jadi bagian depan lebih lebar 2 cm daripada pola belakang. Karena kan pas penghitungannya tadi kan kita tambah dan kita kurangkan kan. Polanya seperti ini. Ini pola belakang dan ini pola depan. Kemudian kalau mau buat lehernya tinggal gunting. Kalau leher V seperti ini. Udah, ini leher V. Leher V juga seperti ini. Leher V. Kalau leher bulat seperti ini, kita ikuti garisnya yang tadi. Nih, ini leher bulat. Oke. Kalau misalnya bagian bahunya ini kurang letak di badan, atau kayak padahal pola badannya semuanya udah pas kan, tapi di bagian leher atau bagian dadanya dia kurang letak atau kayak gelembung, itu kita lipat sedikit di sini, teman-teman. Bisa nggak lihat ya? Dilipat sedikit, tapi sedikit aja. Entah cuma 1 cm itu sangat pengaruh. Misalnya seperti ini. Kita lipat. Seperti ini. Coba deh. Pasti nggak akan gelembung lagi di bagian lehernya. Nih. Kita lipat. Seperti ini. Oke. Jadi lehernya itu agak sedikit berkurang, tapi bagian bawahnya nggak berkurang. Karena kita kan cuma melipat gini aja kan. Jadi ini tips. Teman-teman nggak akan dapat ini di
di buku-buku apa? Di buku-buku praktek atau bahkan di tempat-tempat belajar juga mungkin nggak semua orang mau membagikan. Makanya kalian jangan lupa di subscribe ya, karena di sini aku berbagi rahasia-rahasia yang memang sepele tapi sangat bermanfaat. Oke? Seperti ini, dilipat sedikit bagian lehernya. Ini kalau leher bulat. Tapi kalau leher persegi tadi, ya udah sama aja kita gunting. Kita gunting lurus sesuai dengan garis yang udah kita gambar, yang udah kita ukur. Tong, 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 tong. Oke, seperti ini. Nih. Oke, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman, persegi. Dan ini pun kalau misalnya bagian dadanya kurang letak juga, bisa kita lipat sedikit juga, seperti ini. Dilipat sedikit, baru kita gunting. Itu ya tipsnya ya. Yakin deh nggak ada itu di buku-buku latihan, di buku-buku praktek nggak ada. Oke, seperti ini teman-teman. Di belakang juga bisa dilipat, tergantung kalau misalnya memang kira-kira badannya atau bagian dadanya itu kecil, agak dilipat sedikit. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan bisa dicontoh. Ini bagian pola depan dan ini bagian pola belakang. Teman-teman perhatikan ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang udah subscribe YouTube channel aku. Semoga video-video yang aku buat bisa bermanfaat untuk kalian. Dan aku juga semoga rezeki semakin bertambah. Suatu hari nanti aku punya meja sendiri, punya kamera sendiri, aku bisa buat pola yang lebih besar lagi. Jadi teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Oke, salam sehat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Nih.